besok terkait apa observasi mengajar di kelas ya Pak nggih. Ini sebelumnya saya ingin tanya-tanya dulu sebagai kegiatan pra-observasi. Jadi kalau boleh tahu besok itu tujuan pembelajarannya apa Pak yang mau diajarkan? Jadi pemahaman konsep tentang puisi. Pengenalan awal tentang puisi. Jadi rencananya besok ini anak-anak diberi puisi, salah satunya di awal saya bacakan sebuah puisi, kemudian bersama-sama menganalisis isinya. Kira-kira isinya apa ya? Berarti tujuan pembelajarannya menganalisis puisi, menganalisis isi puisi. Itu ya Pak nggih. Baik Pak. Kegiatannya kan berarti puisi ya Pak ya? Terkait membaca puisi ya Pak ya? Area pengembangan yang ingin dicapai apa Pak ini Pak? Iya, area pengembangannya ini nanti anak-anak diharapkan bisa mengerti puisi dulu, kemudian bisa menganalisis isinya, kemudian nanti tujuan akhirnya bisa menulis. Siap-siap. Tapi untuk pertemuan besok hanya pengenalan awal. Baik, terima kasih Pak Kiki. Kalau boleh tahu sudah ada strategi yang disiapkan Pak? Ya, strateginya jadi nanti anak-anak sudah akan saya bagikan beberapa puisi, kemudian ada sekitar 4 puisi, kemudian saya bagi secara acak. Jadi siapa yang dapat apa itu nanti anak-anak menganalisis isi. Oke, baik. Untuk strategi diferensiasi apakah sudah ada yang disiapkan Pak? Iya. Jadi diferensiasi yang saya siapkan itu adalah diferensiasi ininya, kontennya. Kontennya. Dari puisinya tadi. Iya, dari puisi yang berbeda-beda. Ya, ini ya Pak, sesuai dengan RPP yang sudah disiapkan. Nggih Pak Kiki, di sini sudah jelas adanya diferensiasi nggih Pak Kiki. Baik. Baik Pak Kiki, berarti ada strategi diferensiasi yang sudah disiapkan. Kemudian untuk strategi pembelajarannya tadi menggunakan model apa Pak Kiki? Menggunakan problem based learning. Dan apakah ada penanaman kompetensi sosial emosional yang akan ditanamkan nanti Pak Kiki? Yang saya buat penanaman sosial emosionalnya ini bukan bekerja kelompok, jadi ini penilaian secara individu. Jadi yang saya nilai adalah bertanggung jawab, terus berpikir kritis, seperti itu, karena menganalisis puisi. Baik, terima kasih Pak Kiki. Sudah ada gambaran terkait kegiatan besok, nggih. Insya Allah besok saya akan masuk ke kelas dengan hanya untuk observasi saja, ingin belajar juga. Terima kasih untuk waktunya Pak Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Indonesia. Oke, ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita dipertemukan kembali di dalam suasana cuaca yang mendung, ya. Tapi hatinya tidak boleh mendung, oke? Ya, oke. Di pertemuan kali ini seperti yang sudah
kalian ya, kita akan belajar tentang puisi, ya, belajar tentang puisi. Seperti yang sudah, oke, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan mendengarkan puisi. Kemudian teman-teman silakan isinya apa, tentang apa ya kira-kira ya. Oke. Judulnya adalah Gadis Peminta Minta, karya Toto Sudarto Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku hilang tanpa jiwa. UTS, ya, setelah UTS nanti teman-teman akan membuat puisi dan membacakannya seperti tadi. Ya, membuat, menulis dan membacakannya seperti tadi. Siap? Ya. Oke. Karena dari itu pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, Bir. Oke. Ya. Oke. Kita coba bedah sedikit ya. Ini tentang gadis peminta-minta. Kira-kira yang ada di dalam bayanganmu apa ya? Pengemis, pemulung, Yang nggak punya rumah. tidak punya rumah, oke, terus homeless, tinggal di mana kira-kira ya? Di bawah jembatan. Di mana ya? Di mana ini? Mana ya? Tolong ditunjukkan. Di bawah. Oke, ya. Menurut kira-kira puisi itu apa ya? Menurutmu? Karya sastra. Oke, karya sastra terus. Kata-kata kiasan. Kata kiasan. Oke. Kemarin ada kiasan konotasi denotasi itu ya. Oke, terus apa lagi? Kata yang indah. Indah. Nah, kata yang indah terus apa lagi? Pembacaannya mendalam. Lalu apa lagi? Kata yang indah. Kata yang indah, oke, sudah. Terus apa lagi? Mendalami peran, oke, ya. Pembacaan yang mendalam. Masuk. Oke. Satu garis masuk. Bawa buku. Ya. Oke. Sekarang dibuka bukunya, buku hijau. Nya. Kita. Ya. Ini Pak. Buku hijau. Ini ada, kalau yang buku hijau ini kurang lebih ada 10 puisi di halaman sampai 168 puisi. Jika buku itu halaman 68 sampai 87, ya, oke. Silahkan pilih 4 puisi. Pilih 4 puisi. Antara satu bangku itu tidak boleh sama pilihannya. Ya, antara satu buku tidak boleh, satu bangku tidak boleh sama pilihannya. Ya, oke. Dipilih, ya. Silakan tuliskan judulnya, terus penulisnya, kemudian isinya apa, kemudian puisi itu ada di halaman berapa. Dulu. Kamu nggak panik sih. Kamu nggak panik
Paham kan kondisinya? Oke, kalau ini kan gabungan sama ya. Oke, nggak boleh sama ya. Ya, ya, instruksinya nanti tulis dulu. Memilih 4 dari 8 puisi. Kita akan berbagi dua-dua puisi. Satu bambu tidak masalah. Dan kita akan menulis dan juga membuatnya. Puisi, terus satir, Asik. jenis-jenis puisi karakter, satir, terus sarkas. Oke, terus gimana? Perasaanmu bagaimana setelah mendapatkan materi puisi ini? Senang, happy, B aja, oke. Besok lagi, jika ditanya tentang perasaan, jangan menjawab B aja, karena tidak ada perasaan B aja, ya. Oke, ya. Itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri, ya. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Terima kasih luar biasa, ya, energinya kalian keren. Tepuk tangan. Terima kasih. Di cuaca yang hujan, di suasana yang dingin, semoga rahmat Tuhan selalu selalu tercurah pada semua yang hadirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vicky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tadi kita jenengan ya sudah melaksanakan pembelajaran dan terima kasih saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran. Langsung saja Pak Vicky terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Vicky lakukan tadi. Coba bagaimana Pak Vicky saja yang mereview bagaimana perjalanan proses pembelajaran hari ini tadi menurut Pak Vicky? Alhamdulillahirrahmanirrahim Bu. Ini tadi berjalan dengan relatif lancar. Hanya terkendala tadi biasanya di kelas ini ada spidol. Itu agak terganggu sedikit. Ternyata nggak ada spidol. Biasanya saya juga bawa spidol. Pas nggak bawa, pas di kelas juga nggak ada. Iya betul. Gitu. Nah, akhirnya sedikit terkendala. Jadi kan saya mau kombinasi antara slideshow dengan yang di papan tulis. Sudah akhirnya, nah kesalahan saya mungkin karena terlalu percaya diri dengan opsi pertama, sehingga saya tidak mempersiapkan yang kedua. Waduh, gimana ya? Seharusnya sekalian saya cantumkan saja di slideshow supaya nanti kalau ada kendala satu spidol, tidak ada spidolnya, saya tetap bisa menayangkan di slideshow. Seperti itu, ya. Baik, berarti terkait media jenengan tadi ya. Selanjutnya Pak Vicky mungkin ada lagi yang disampaikan? Terkait alur sebenarnya sudah runtut, kalau saya rasa sudah runtut menurut saya. Terus dari awal sampai akhir hanya terkendala tadi kok saya ngide di akhir mau berpuisi, tapi ternyata juga setelah saya pikir lagi nggak masuk ya tadi ya. Gitu. Jadinya ada sedikit terkendala. Baik, berarti alurnya sudah berjalan sesuai rencana ya Pak Vicky ya. Baik, terima kasih Pak Vicky. Jadi
secara garis besar Pak Vicky tadi sudah menyampaikan bahwa alurnya sudah sesuai rencana. Kemudian kalau boleh tahu sesuai dengan rencana kita kan jenengan kan mau mengajar menggunakan model PBL. Iya, PBL. Nah, bagaimana pelaksanaan model PBL tadi Pak Vicky? Ya, jadi tadi saya memberikan puisi yang ada di buku. Jadi ada 2 buku pegangan yang dipakai oleh anak-anak. Kemudian anak-anak tadi memilih beberapa puisi, ada 4 tadi, ada 4. Kemudian dari puisi tersebut dianalisis isinya. Itu karena memang baru pengenalan awal, pemahaman konsep, sehingga yang bukan membedah secara mendalam. Nah, hanya sepengetahuannya anak-anak, puisi ini bercerita tentang apa sih, apa isinya, seperti itu. Kan baik Pak Vicky, berarti sudah berjalan sesuai rencana juga ya terkait PBL-nya. Baik Pak Vicky, untuk PBL ini kan ada alur atau sintaknya ya Pak Vicky ya, yang seperti di RPP Internal kemarin, problem based learning gitu. Bagaimana penerapannya? Apakah urut-urutannya sudah sesuai dengan sintak tersebut atau ada yang Pak Vicky balik atau seperti apa Pak Vicky? Saya balik tadi Bu. Jadi sebetulnya itu kan harusnya di tangan puisinya dulu, kemudian baru materi. Ini tadi saya cenderung ke di awal cuma membacakan puisi sebagai stimulus, terus setelah itu kita bedah bersama-sama, kemudian baru materi, baru anak-anak diberi itu masalahnya seperti itu. Menurut pengalaman Pak Vicky, lebih efektif seperti apa Pak ketika kita melakukan PBL dengan cara sesuai sintak atau dibalik seperti tadi? Nah itu sejauh ini kalau saya pribadi merasanya diolah alih gitu Bu. Maksudnya nggak sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan, tapi saya membuat sendiri gitu. Seperti itu. Iya, kecenderungannya. Iya, betul. Sesuai kondisi, sesuai keadaan. Jadi tadi itu membalikkan sintak itu memang dengan penuh kesadarannya Pak Vicky ya, bukan karena faktor lupa atau apa, tidak. Seperti itu. Nggih Pak Vicky. Baik, terima kasih Pak Vicky. Yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan, di awal itu kan area yang ingin kita dikembangkan oleh Pak Vicky itu adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah rencana diferensiasinya tadi sudah terlaksana Pak dalam proses pembelajaran? Iya, diferensiasinya kan kemarin diferensiasi konten. Iya, betul. Nah, jadi di masing-masing sumber itu ada sekitar, kalau di sumber 1 ada totalnya ada 8 puisi dan yang satunya ada 11 puisi. Nah, kemudian anak-anak saya bebaskan untuk memilih, agar minimal tidak sama dengan teman sebangku, maka instruksinya adalah tidak boleh sama dengan teman sebangku, seperti itu. Baik. Itu upayanya. Upayanya seperti itu. Apakah tadi itu akhirnya anak-anak oke-oke saja atau bagaimana Pak? Karena kalau kita kembalikan pada diferensiasi itu kan sesuai dengan minatnya anak-anak gitu ya. Ketika dibatasi nggak boleh sama dengan teman-temannya, itu tadi bagaimana Pak kondisinya? Ya, akhirnya anak-anak tadi mencari celah sendiri. Akhirnya maksudnya mencari celah, mencari temannya yang berarti kalau dengan teman sebangku nggak boleh, berarti dengan belakang boleh dong, seperti itu. Nah, itu yang saya temukan tadi. Oh iya, karena yang sudah saya tetapkan hanya teman sebangku, jadi memilih untuk aku tak milih ini, tetapi sama dengan ini deh, gitu. Gitu. Jadi anak-anak masih tetap bisa memilih sesuai kesukaannya. Iya, betul. Itu.
Ya, baik. Kondisi tetap bisa. Iya, baik Pak. Kemudian terkait diferensiasi sudah ya Pak Nggih. Ya. Lalu yang di awal itu kan mau mengembangkan tentang KSE ya Pak ya. Kalau Iya, nggak betul. salah kemarin penanaman tanggung jawab Tanggung jawab dan Dan berpikir kritis. berpikir Ya. kritis. Tadi sudah terlaksana Pak? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi di awal masih saya tuntun membedah bersama puisi yang sudah saya bacakan. Ya. Sudah bacakan dan ditayangkan, kemudian dibedah bersama. Oh ternyata kata ini maknanya ini, kata ini maknanya ini. Kemudian anak-anak juga banyak yang saya, oh Pak, oh kira-kira ini. Nah itu berpikir kritisnya. Kemudian untuk yang bertanggung jawabnya, anak-anak itu tadi bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Seperti itu. Baik Pak Vicky. Jadi area pengembangan yang ingin dilakukan tadi sudah artinya sudah berjalan sesuai rencana. Iya. Barangkali dari sekian tadi ya Pak Vicky ya, sintak yang sedikit diubah dari rencana ya, sintak PBL sedikit diubah, kemudian dari diferensiasi yang dilakukan dan KSE yang ditanamkan kepada anak-anak. Apakah Pak Vicky tadi menemukan kendala atau tantangan Pak waktu mengajar tadi? Ya. Kendala tantangan ya hanya jadi karena memang belum masuk materi di bedah karya ya, jadi sehingga saya random itu tadi, maksudnya kira-kira apa itunya, sangat acak sekali itunya jawabannya dan apa namanya dan alhamdulillahnya masih sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Berarti jawabannya bermacam-macam Iya, gitu ya Pak Vicky ya, bermacam-macam. antara satu anak dengan anak yang lain. Iya, betul. Kalau boleh tahu Pak Vicky, kalau Pak Vicky akhirnya kan tadi menemukan ya, malih jawabannya malih macam-macam. Iya. Kira-kira kalau misalkan apa yang sekiranya akan dilakukan Pak Vicky agar anak-anak itu jawabannya itu terpusat sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan kita belajar gitu, apa kira-kira? Ditarik benang merahnya Bu. Jadi sama dengan di kelas-kelas lainnya juga, memang sengaja dimunculkan supaya ini baru nanti di misal puisi tentang indah, makna, ini, nah, baru anak ya silakan dirangkai jadi satu kalimat, biasanya seperti itu. Gitu di kelas lainnya. Iya. Benang merahnya seperti itu. Saya jadi kira-kira puisi ini, nah karena tadi ada kendala spidol itu tadi kan sebenarnya mau saya setiap jawabannya anak-anak yang itu saya tulis, terus habis itu anak-anak simpulkan. Ya, silakan dari kata-kata ini, nah puisi, pengertian puisi apa menurutmu dari kata-kata ini, gitu. Baik, ya baik. Jadi itu tadi ya Pak ya, awalnya memang kendala spidol itu tadi ya, seandainya tidak tadi bawa spidol, terus anak-anak jawabannya macam-macam, bisa dijawab, bisa terekam dengan baik, kemudian dikonklusikan bersama seperti itu ya. Hanya tadi spidolnya yang tidak bawa. Mungkin solusinya apa Pak kira-kira biar tidak terjadi lagi? Iya, jadi saya tidak boleh itu, saya tidak boleh menjaga itu mengandalkan di kelas pasti ada, jadi saya tetap harus bawa karena kondisi di kelas kan kita tidak tahu. Baik Pak Vicky, kita sudah dapat satu ya Pak ya. Berarti dari perjalanan kita tadi satu, Pak Vicky berarti menyadari bahwa kita nggak bisa nih nanti spidol di kelas aja gitu ya. Baik, harus persiapan intinya seperti itu ya Pak Vicky ya. Itu yang pertama terkait ini ya Pak Vicky ya. Kemudian saya kembali lagi ke sintak tadi. Pak Vicky sudah melaksanakan PBL dengan sintak yang memang sengaja dibalik ya Pak ya. Baik, kalau boleh tahu Pak Vicky, sintak PBL itu kan ada runtutannya ya Pak Vicky ya. Ada beberapa. Tadi kalau Pak Vicky melaksanakan itu sudah sampai tahap apa saja Pak Vicky? Ya, tadi PBL yang saya itu
diberi masalah, Sudah ya tadi ya. ya diberi masalah, kemudian memberi apa namanya penguatan, memberi materi, memberi refleksi. Refleksi sudah tadi. Ya, tadi sudah di akhir yang itu Iya. yang apa namanya gimana perasaannya, gimana itunya, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, nah itu yang gitu ya. Untuk terkait itu Pak, apa namanya sintaknya itu kan setelah diberi masalah gitu kan ya Pak ya. Kemudian anak-anak kan bekerja itu ya dalam kondisi tadi seperti tadi bekerja. Kemudian kan ada itu menyampaikan hasil kerja, presentasi. Tadi apakah sudah muncul? Oh itu Pak? belum muncul. Karena, muncul. Ya. Kalau sesuai rencana bagaimana Pak pemunculannya? Iya. Jadi setelah mengerjakan, kemudian ternyata apa? Jadi setelah mengerjakan itu dipresentasikan berdasarkan rumpun-rumpun. Oh ternyata kan nanti ketemu itu yang rumpun ini, rumpun puisi A, puisi B, puisi B, D. Nah itu nanti puisi kelompok puisi. Kemudian nanti saling memberi penilaian. Oh gitu rencananya. Rencananya seperti itu. Tadi seperti apa Pak? Ya tadi hanya sampai mengerjakan saja. Kemudian karena ternyata anak-anak nunggu buku, maksudnya buku yang dikumpulkan belum dikembalikan, dan itu akhirnya ya terkendala di situ juga, durasi mengerjakannya jadi lebih singkat seperti itu, sehingga tidak tercapai itu yang presentasi atau yang penilaian antar teman itu itu yang tidak terlaksana. Kalau boleh tahu Pak Vicky dari temuan ini tadi ya Pak Vicky, sekiranya mau dilaksanakan di kelas yang lain gitu Pak Vicky, bagaimana Pak agar tercapai gitu sesuai rencana Pak Vicky sampai tahap itu? Jadi mungkin perencanaannya itu tidak hanya berhenti di rencana, jadi ya dilaksanakan mulai dari persiapan sampai akhir. Iya betul, termasuk yang mempresentasikan tadi itu. Betul. Berarti kan tadi kendalanya kita sudah menemukan ya Pak Vicky ya, ada kendala teknis berupa buku yang ternyata ada di locker kan gitu betul. Ya. Nah untuk kedepannya Pak, artinya ketika Pak Vicky ngajar di kelas yang lain untuk memastikan bahwa ini nanti saya targetnya sampai anak-anak presentasi. Nah itu kira-kira apa yang akan Pak Vicky lakukan? Ya jadi tidak harus terpaku menggunakan buku-buku. Oh gitu ya Pak Vicky ya. Misal nanti bukunya ternyata tidak ada, plan B-nya itu harus dipersiapkan menggunakan kertasnya anak-anak, atau saya menyiapkan LKPD. Oh begitu. Seperti itu. Berarti sudah ketemu ya Pak Vicky ya. Jadi dari permasalahan yang Pak Vicky temukan, solusinya juga sudah Pak Vicky dapatkan. Hanya saja mungkin tidak terpikirkan tadi waktu mengajar. Betul Pak Vicky. Jadi kita sudah dapat 2 tantangan hari ini Pak Vicky yang sekiranya nanti tidak terlaksana, tidak terjadi lagi di kelas yang lain ya Pak Vicky ya. Jadi memang semuanya itu karena faktor teknis. Jadi harapannya nanti berangkat dari sini kan, kemarin nggak sampai selesai nih, berarti biar sampai selesai Pak Vicky sudah punya gambaran sendiri. Baik Pak Vicky. Kemudian tadi Pak Vicky sudah menyampaikan satu spidol atau sarana ya, sarananya, terus sintaknya yang seperti itu tadi dibalik. Kemudian tadi kita juga berbicara tentang diferensiasi. Ini yang ingin saya tanyakan Pak Vicky. Ketika anak-anak itu tadi duduk dengan teman sebangku, kemudian yang dipilih tidak boleh sama dengan teman yang lain, akhirnya mereka memilih tempat duduk yang lain biar bisa memilih itu gitu. Pak Vicky merasa ini efektif nggak untuk pelaksanaannya ini, atau bagaimana Pak Vicky punya gambaran lain atau seperti apa? Menurut saya ini efisien dan efektif. Efisiennya karena ya tidak perlu pindah-pindah tempat duduk, atau efektifnya karena anak-anak juga bebas memilih sendiri asalkan tidak sama dengan
sampingnya seperti itu. Tapi kalau misal tadi saya bebas memilih, saya memilih ini memilih ini sama, ternyata sukanya sama. Jadi gitu. akhirnya itu harus rela untuk pindah visi. Iya. Itu enggak masalah ya? Menurut saya iya. Enggak ya? Oke, berarti masih memang strateginya seperti itu Iya. ya. Oke, baik. Baik Pak Vicky, terkait KSE tadi saya rasa sudah cukup jelas, ya, sudah tampak juga dalam pembelajaran Pak Vicky. Yang terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pengelolaan kelas Pak Vicky hari ini? Situasi dan kondisi kelasnya tadi seperti apa? Oh iya, mungkin itu ya Bu. Alhamdulillah cukup bisa diatur anak-anaknya. Ya. Jadi karena awalnya kondisi kelas yang dalam tanda kutip berantakan, Ya. terus yang tempatnya itu sekehendaknya, Ya. jadi yang jajar 3, jajar 4, jadi kurang enak dipandang seperti itu. Nah, akhirnya bisa dikondisikan, kemudian untuk memperhatikan guru untuk ke pembelajaran itu di awal itu bisa mengikuti, akhirnya di tengah kendor. Kendor ini dalam arti tidak semua itu memperhatikan, terutama bagian belakang itu kan itu mungkin kurang menarik. Gitu ya Pak Vicky. Baik, berarti secara pengondisian kelasnya sudah ya Pak Vicky ya, situasinya juga sudah berjalan aman. Sudah aman. Apakah semua siswa tadi sudah mengikuti pembelajaran sesuai arahannya Pak Vicky? Ya, sudah. Menurut saya sudah mengikuti dengan baik dan mengikuti arahan dengan teratur juga. Tidak ada tantangan atau kendala apapun anak tadi? Tadi cuma itu ada kata-kata yang tidak dimengerti, jadinya sempat bertanya mortir itu apa, kemudian itu juga harusnya saya sertakan kata sulit apa yang ditemukan. Mungkin karena kan pilihan puisinya juga beragam, terus kosakatanya juga mungkin anak-anak ada yang belum mengetahui, gitu mungkin untuk kedepannya bisa saya masuk. Baik, Pak Vicky menemukan satu permasalahan lagi, yaitu kata-kata yang tidak dimengerti. Berarti solusi yang akan Pak Vicky lakukan? Jadi menanyakan kepada anak-anak. Menanyakan kepada anak-anak, kemudian kira-kira apa ya? Nah, itu tadi saya jawab sendiri. Gitu. Harusnya dilempar ke teman-teman supaya itu ada. Dan mungkin bisa ya Pak Vicky, atau Pak Vicky menyediakan sesuatu gitu untuk biar anak-anak mudah untuk menafsirkan atau gitu, apa kira-kira yang bisa disiapkan? Iya, mungkin LK, lalu ada kamus mini. Kamus gitu ya Pak Vicky ya. Sepertinya itu ya Pak Vicky ya. Kalau anak-anak menemukan satu kata sulit, mereka bisa langsung menemukannya di dalam kamus. Oke, Pak Vicky. Baik, mungkin ada lagi yang Pak Vicky sekiranya mengganjal, nggak apa-apa Pak Vicky disampaikan aja. Ada yang mengganjal, mungkin bisa kita diskusikan. Iya, lebih ke kira-kira kalau dari observatornya ini nanti evaluasinya apa gitu? Kalau saya itu tidak mengevaluasi Pak Vicky. Pak Vicky tadi sudah mengevaluasi diri Pak Vicky sendiri. Siap. Ya, tadi Pak Vicky menemukan satu kendala terkait peralatan. Kan Pak Vicky sudah tahu dong. Akhirnya kan Pak Vicky, oh iya Bu, berarti saya harus mempersiapkan. Pak Vicky sudah menemukannya sendiri. Kemudian Pak Vicky tadi juga sudah menemukan itu ya Pak, yang kendala waktu mengerjakan karena buku yang tidak ada lah. Pak Vicky juga sudah menyampaikan solusinya sendiri. Dan yang terakhir tadi kata-kata yang tidak dimengerti, Pak Vicky juga sudah menyiapkan, nanti saya bakal memberikan ini kepada anak-anak.
kan Pak Vicky sudah mendapatkan solusi sendiri ya dari permasalahan Pak Vicky. Nah ini sekarang saya tanya, kalau ada yang mengganjal Pak Vicky kurang misalkan dari angka 1 sampai 10 saya itu yang di bagian ini masih 3, itu apa kira-kira? Iya, mungkin dia itu Bu, skenario mungkin kurang rapi dan kurang menarik mungkin ya bagi dari Pak Vicky bagi siswa itu. melihat kekurangan menariknya itu dari sisi apa Pak? Itu Bu, jadi kalau di yang saya pahami di teater, jadi penonton ini 5 menit pertama, 10 menit pertama masih bisa fokus. Iya. Terus bisa sampai akhir itu bagus. Iya. Nah, tapi ini 10 terus 10 menit kedua itu sudah mulai hilang fokus anak. Maksudnya fokusnya ke yang lain. Berarti otomatis saya sebagai yang perform itu tidak lebih menarik dari temannya. Oh seperti gitu. Itu. Baik, Pak Vicky mengidentifikasi seperti itu ya Pak. Yeah. Berarti anak-anak ini kok setelah 10 menit kayaknya goyah. Ini bagian apa saat Pak Vicky ngapain ini? Saat itu materi. Saat menjelaskan materi ya menarik sekali nih Pak Vicky. Jadi ya seperti yang Pak Vicky katakan di awal ketika PBL dibalik sintaknya. Nah, apakah ini ada hubungannya Pak kira-kira? Oh iya, bisa jadi ya. Mungkin ya. Iya. Apa seperti itu Pak ya? Coba kalau misalkan anaknya tadi itu misal mengerjakan sendiri gitu, mungkin bayangan Pak Vicky apa yang terjadi? Lebih banyak bingungnya mungkin. Oh gitu ya, banyak gimana ini Pak? Gimana? Nah, saya harus keliling. Tapi ada itu kan, ada sumber ya di situ, ada buku sumber. Ada buku sumber. Iya, agar anak-anak gak bingung, apa yang bisa dilakukan Pak Vicky? Iya, diberitahu ininya saja. Jadi saya bukan memberi, tapi hanya clue-nya. Misal di sini gitu mungkin. Clue-nya ini biar Pak Vicky tidak keliling satu persatu, dibentuk dalam apa Pak Vicky enaknya? Ya mungkin secara klasik. Iya, dalam bentuk. Nah itu di PPT atau di. Iya betul Pak Vicky. Iya. Jadi ada pertanyaan, coba anak-anak kalian lihat halaman ini sampai sekian, gitu kan ya? Iya. Baru terakhir kan ketika mungkin Pak Vicky menyampaikan materinya, itu mungkin anak-anak, oh iya ini tadi agak bukan. Barangkali itu bisa meningkatkan fokusnya juga. Siap. Ya saya juga ini juga kembali lagi kepada Pak Vicky, apakah metode yang seperti ini monggo dicoba-coba. Siap. Gitu, karena tadi Pak Vicky sudah menemukan nih, kok saya rasa kok fokusnya berkurang gitu. Iya, mungkin bisa dicoba. Oke, siap. Ya, seperti itu Pak Vicky. Ada lagi mungkin loh ya. Satu, karena dia nggak fokus saat materi mungkin ya. Apalagi Pak, kenapa Pak kira-kira? Kenapa mereka nggak fokus saat materi itu? Kira-kira Pak Vicky punya mungkin alasan? metodenya yang ceramah itu mungkin ya. Lebih banyak gurunya. Nah, Harusnya mungkin. gitu. Nah, tadi bisa disiasati dengan apa Pak Vicky? Iya, LK dulu. Ya. Iya, Pak Vicky sendiri loh ya ini ya yang menemukan. Saya enggak ngajari apa-apa ya. Saya enggak ngomong apa-apa. Pak Vicky sendiri. Pak Vicky sudah tahu potensinya Pak Vicky sudah tahu saya harusnya seperti ini Pak Vicky sendiri. Oke, seperti itu Pak Vicky. Jadi dari segi media Pak Vicky sudah merasa cukup? Itu kurang beragam Bu. Yang mana Pak Vicky? Jadi monoton. Jadi dari segi tayangannya mungkin kalau untuk mahasiswa atau untuk tingkatan yang lebih tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin masih oke. Tapi untuk siswa SMP atau yang bawahnya, untuk sekarang mungkin itu kurang menarik dari segi tampilan. Ya, Pak Vicky merasa itu dari mana? Ya itu tadi yang fokusnya anak-anak itu. Oh iya, mungkin
ya padahal sudah ada saya, sudah ada dua komponen yang harusnya menarik. Iya. Gitu. Lalu apa yang bisa Pak Vicky lakukan untuk mengurangi hal tersebut? Pilihannya ada beberapa sebetulnya. Medianya yang dibuat menarik, terus cara penyampaiannya yang menarik, atau dua-duanya. Iya. Atau dua-duanya. Kalau misalkan Pak Vicky melakukan dua-duanya, apakah mungkin? Mungkin. Biasa Pak Vicky. Sebenarnya pembicaraan kita ini tadi itu sangat banyak sekali temuannya, dan saya rasa sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita berdua ya. Jadi kita tadi sudah menemukan beberapa Pak Vicky ya yang menemukan ya, bukan saya loh ya. Saya nggak memberikan apa-apa, tapi Pak Vicky sendiri saya rasa tadi seperti ini Bu, saya seperti ini, dan jenengan juga sudah memberikan solusi Pak Vicky. Semoga solusi-solusi yang diberikan Pak Vicky tadi, yang pertama persiapan lebih baik, kemudian merencanakan opsi atau plan B, kemudian melaksanakan pembelajaran, betul, sintak dengan runtut, dan mengembangkan media dengan menarik itu tadi bisa Pak Vicky laksanakan. Nah ini menurut saya pun jenengan sendiri yang sudah menemukan, dan harapannya juga Pak Vicky bisa memperbaiki di depan. Sampun Pak Vicky. Terima kasih Bu Dini. Saya juga terima kasih. Sharingnya. Saya juga